Demi cinta orang rela melakukan segalanya. Demi cinta orang mengatakan gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi. Demi cinta aku akan membiarkan diriku terbakar, pedang menembus jiwaku, dan seterusnya. Kalau ungkapan tentang perasaan cinta, kita mengungkapkan betapa pentingnya pribadi yang kita cintai sehingga kita berkorban, kita memberikan segalanya. Yesus pun dalam Injil hari ini ketika dia membersihkan bait Allah dari para pedagang yang berada di sekelilingnya, dan kita harus mengerti mengapa Yesus begitu marah, karena para pedagang ini sebenarnya memanfaatkan orang-orang yang datang ke bait suci untuk membawa persembahan mereka kepada Allah. Bait suci itu adalah jantung hati orang-orang Yahudi, sentral dari keagamaan mereka, dan mereka datang ke sana untuk mempersembahkan seperti kurban syukur, kurban penghapusan dosa. Dan yang terjadi adalah bahwa mereka diwajibkan untuk membawa binatang yang tentu tidak najis dan tidak bercacat. Padahal Anda bayangkan pada zaman dahulu belum ada transportasi untuk hewan. Jadi kalau mereka membawa misalnya anak domba, ini yang dipolitisasi oleh para pedagang. Mereka akan menilai bahwa semua itu tidak layak untuk dipersembahkan, dan mereka menyediakan sebagai gantinya jualan mereka, dan itu berarti mereka mengambil profit. Belum lagi soal mata uang yang digunakan untuk membeli sesuatu, tidak boleh menggunakan mata uang kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan itu berarti bahwa masih harus ada lagi money changer di sana, dan demikianlah orang harus kemudian mengeluarkan uang ekstra untuk dapat membeli mata uang yang dapat digunakan untuk membeli kurban hewan sembelihan. Nah, Yesus melihat betapa jahatnya hati manusia. Ibadah kepada Allah itu dijadikan sebagai komersialisasi, orang mencari keuntungan di sana. Nah, Yesus mau mengembalikan nilai bait suci tersebut sebagai ini adalah tempat yang suci di mana orang berdoa. Mengapa menjadi tempat di mana orang melakukan perbuatan ketidakadilan? Kenapa terjadi bahwa orang miskin dirugikan? Karena yang datang ke sana kan bukan cuma orang kaya. Banyak orang miskin yang datang untuk membeli burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara terkasih, ini mungkin yang menjadi pesan dalam kehidupan kita. Apakah hati kita itu juga tetap menjadi tempat sentral di mana kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita? Oke, kita melakukan banyak kegiatan, tetapi apakah kemudian kita menggantikan tempat sentral itu dalam hati kita dengan hal-hal sifatnya duniawi? Jadi kita menyingkirkan Allah sama sekali. Kita tidak memikirkan tentang Allah, kita tidak memikirkan tentang dimensi spiritual kita, tapi kita memikirkan tentang apa yang bisa mendatangkan kesenangan, apa yang bisa mendatangkan keuntungan, dan seterusnya, yang kemudian membuat kita lupa kepada Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk kembali menemukan what is the center of your life. Kalau Anda melayani, temukan kembali ini. Anda melayani Tuhan. Anda tidak hanya melayani manusia. Kadang-kadang manusia bisa mengecewakan Anda, tapi ketika Anda belajar memberikan pelayanan dengan hati yang tulus, Anda punya kekuatan. Saya bertahan karena saya cinta sama Tuhan. Saya cinta akan Dia dan mau mengorbankan diri saya untuknya. Dan juga bisa mengoreksi orang lain yang menggunakan pelayanan untuk tujuan yang lain. Untuk apa saya melayani Tuhan? Apakah karena saya mengasihi Dia dengan hati yang tulus dan memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan? Semoga Anda jadikan Tuhan sebagai pusat hidup Anda. Dan terimalah berkat yang Maha Kuasa atas diri Anda dan keluarga Anda sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.